apa saja yang dialirkan dalam kehidupan saudara dan saya? Tentu ada banyak hal. Yang pertama adalah buah roh. Ya, buah roh, dikatakan buah roh itu adalah buah yang dihasilkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan begini, tetapi buah roh, yaitu hasil dari persekutuan saudara dengan Roh Kudus, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi pertama yang saudara terima, saudara dapatkan dari hasil saudara menempel dengan Tuhan, saudara mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus miliki itu akan diberikan pada saudara. Saudara akan menikmati kasih, saudara menikmati sukacita. Loh saudaraku, sukacita itu penting loh saudaraku. Pada hari-hari ini tidak banyak orang bisa bersukacita. Ya, orang stres, orang ketakutan, terus kesakitan. Nah, ketika saudara bisa tenang, sukacita, damai sejahtera, loh itu hasil persekutuan saudara dengan Roh Kudus yang dialirkan kepada saudara, sehingga pada situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, saudara tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, saudara tidak takut, saudara juga mengalami kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, semuanya itu saudara dan saya nikmati. Hal pertama yang saudara terima daripada Tuhan ketika saudara ada di dalam persekutuan yang intim, yang karib dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, adalah buah roh. Ya, buah roh. Saudara akan memiliki karakter ilahi, saudara memiliki kedewasaan rohani. Nah, itu menyenangkan. Saudaraku, orang yang dipenuhi dengan buah roh, hidupnya tenang, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan kesabaran. Saudara tidak emosional, saudara tidak menjadi stres, saudara tidak depresi, karena Roh Kudus yang penuh dengan sukacita itu mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara nikmati terlebih dahulu sebelum orang lain menikmati. Ya, saudara menikmati terlebih dahulu sebelum orang lain menikmati. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh. Kamu menerima roh. Saudara dipimpin oleh Roh Allah. Kamu menerima roh yang menjadikan saudara dan saya anak Allah. Ya, karena anak Allah yaitu Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena itulah saya katakan, saudara, aku adalah anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Nah, karena apa? Karena roh anak, roh Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara adalah juga anak-anak Allah, anak Tuhan. Ketika roh Yesus, Roh Kudus itu menjadi satu dengan kita, saudara, posisi saudara adalah anak Allah. Dan roh itu yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, apakah ahli waris? Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Karena janji Allah itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi dikatakan begini, apapun yang menjadi milik Allah itu menjadi milik saudara. Ketika perumpamaan anak yang hilang, lalu yang sulung protes, Bapak mengatakan, lu yang menjadi milikku sebetulnya kan milikmu juga. Nah, artinya apa? Saudara berhak menerima semua janji Allah.
Setiap kali saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, saudara ada janji-janji Allah di situ, semuanya itu menjadi milik saudara. Bahwa lalu bagaimana itu menjadi kenyataan, kapan itu menjadi kenyataan, tentu Tuhan punya rencana yang ajaib. Tentu Tuhan punya punya kebijaksanaan. Bagaimana saudara mengalami, kapan saudara mengalaminya, satu dengan yang lain tentu berbeda. Tapi prinsipnya sama, bahwa saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara berhak menerima janji-janji Allah yang luar biasa dan ajaib. Jadi yang pertama, saudara menerima buah-buah roh, saudara akan menikmati damai sejahtera, saudara menikmati sukacita, saudara menikmati penguasaan diri, saudara menikmati akan kesabaran dan sebagainya. Dan yang kedua, saudara menikmati akan janji-janji Allah. Yang ketiga, saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus mengatakan dia sebagai seorang gembala, ya, kepada domba-dombanya, dia memastikan bahwa domba-dombanya itu terjaga dengan baik. Domba-dombanya itu bisa makan, minum dengan cukup, dengan leluasa, menikmati akan perlindungannya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa memang pencuri, ya, si jahat, si iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya saudara dan saya memiliki hidup. Dan hidup yang Tuhan rencanakan untuk saudara dan saya itu adalah hidup yang penuh dengan segala kelimpahan. Kita semua mempunyai banyak aspek dalam kehidupan kita. Kita punya pekerjaan, kita punya pelayanan, kita punya pekerjaan, kita punya kesehatan, kita punya keluarga, kita punya hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, yang punya anak-anak, orang tua dan anak. Nah, saya membayangkan begini, setiap aspek dari kehidupan kita, mulai dari pelayanan, mulai dari pekerjaan, mulai dari keuangan, mulai kemudian kehidupan suami istri, kehidupan orang tua anak, itu semua bagian, semua segi dari kehidupan kita itu baik, ya. Tidak ada yang menjadi persoalan, tidak ada yang menjadi beban masalah. Itu semua berkelimpahan. Ya, ketika melayani, saudara melayani dengan baik, hasilnya baik. Ketika saudara bekerja, hasilnya juga baik. Ketika saudara ada sebagai sebuah keluarga, suami istri, hubungannya baik. Orang tua anak juga baik. Jadi semua aspek dari kehidupan kita itu adalah, lalu kita itu baik. Bahkan Alkitab bukannya katakan baik, tapi segalanya itu berlimpah-limpah, penuh dengan sukacita. Nah, itulah gambaran dari kehidupan yang Tuhan itu berikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya sebagai ranting itu menempel kepada pokok anggurnya, lalu semuanya itu dan masih banyak lagi. Kalau saudara membaca Alkitab, ada yang namanya kepenuhan Kristus, ada yang namanya kemuliaannya menjadi nyata, ada begitu banyak hal, ada penyediaan yang daripada Tuhan. Nah, semua yang dicatat di dalam Alkitab yang dimiliki Tuhan dan yang dimiliki Kristus, itu semua dialirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu semua dialirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu secara otomatis. Kristuslah yang mengalir, ya. Buah dari Kristus itu yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu bukan usaha kita. Ya, ranting anggur itu mengeluarkan pokok anggur itu mengirimkan makanan. Satu dua kali begini. Kadang-kadang saya potong, di rumah saya ada pohon anggur, kadang-kadang itu saya potong beberapa ranting. Ya, saya potong beberapa ranting karena mungkin terlalu panjang atau terlalu rimbun. Ya, yang menarik begini, begitu saya potong, tidak beberapa saat dari titik bekas potongan itu akan mengalir-alir.
mengalir air. Ya, kalau misalkan itu saya potong sore, tidak lama, hanya setengah jam itu akan menetes air dari bekas potongan itu. Bahkan sampai esok harinya, itu dari bekas potongan itu masih mengeluarkan air. Mengeluarkan air artinya apa? Dari akar, dari pokok anggur sampai ranting itu sebetulnya mengirim air dan mengirim sari-sari makanan. Begitu kita potong, itu airnya akan keluar dan itu akan menetes. Kadang-kadang sampai semalaman itu masih menetes. Artinya apa? Setiap saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, saudara akan menerima aliran berkat. Amin. Saudara Yes. akan menerima aliran pemulihan. Amin. Saudara akan menerima aliran sukacita. Ya. Saudara akan menerima aliran buah roh. Ya. Saudara menerima aliran kesembuhan, aliran mujizat. Itu otomatis, itu bukan usaha saudara. Rantingnya itu tidak nyedot. Rantingnya itu bukan yang menyedot, tapi pokok anggurnya yang mengirim, bukan rantingnya yang nyedot. Karena begitu saya potong langsung keluarlah keluarlah air yang menetes. Artinya dari akar tuh memberikan dorongan ke ranting, ke pokoknya, lalu ke rantingnya. Begitu saya potong, tidak lama akan menetes air. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau begini, ada bagian, artinya begini, tentu kita semuanya bekerja dan sebagainya, tapi semua berkat itu, yang pertama kita harus sadari adalah, itu mengalir dengan sendirinya dari Kristus, seperti pokok anggur mengalirkan sari-sari makanan kepada ranting anggur. Nah, saudara dan saya dalam kesetiaan, saudara dan saya lalu mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga, saudara dan saya mewujudkannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kemudian juga dalam hubungan suami istri, orang tua anak dan sebagainya. Saudara dan saya menyalurkannya sehingga orang lain bisa menikmatinya. Nah, yang terakhir, apa yang Yesus alirkan dalam kehidupan kita? Ya, tadi buah roh, kemudian janji-janji Allah, kemudian hidup dalam segala kelimpahannya. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita bersama-sama akan mendoakan setiap pokoknya doa adalah, yang termasuk yang dialirkan Yesus kepada kita, itu adalah misi Yesus atau pelayanan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang terakhir pada malam hari ini yang Tuhan alirkan adalah apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya dikatakan begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Seperti ketika Yesus datang ke muka bumi supaya dia menyelamatkan orang-orang yang percaya. Nah, dia juga mau supaya saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan, menerima semua yang baik yang daripada Tuhan, itu juga lalu menyalurkan keselamatan itu kepada orang lain. Jadikan semua bangsa muridku. Kita jangan hanya suka dengan berkat Tuhan, tapi tidak suka dengan hati Tuhan akan jiwa-jiwa. Ya, kita suka dengan kesembuhan, kita suka dengan mujizat, tapi kita tidak suka untuk memahami dan mendapatkan hati Tuhan bahwa Tuhan itu ingin semua orang itu diselamatkan. Jadi merupakan tanggung jawab saya dan saudara untuk juga mengambil bagian di dalam pekabaran Injil. Ya, kita siarkan kepada orang lain, kita berdoa bagi jiwa-jiwa, kita berdoa bagi orang lain. Saudara, libatkanlah di dalam pelayanan yang ada di gereja. Saya mendorong saudara terlibat aktif di pelayanan yang ada di gereja, karena gereja mengabarkan Injil, memuridkan jiwa-jiwa. Saudara juga bisa melayani jiwa-jiwa, saudara bisa mendoakan mereka, saudara bisa mengajar mereka orang-orang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan.
Jadi sebelum kita bersama-sama berdoa, saya ingin 1-2 menit saya simpulkan. Yang pertama, Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan saudara. Karena itulah milikilah waktu teduh pribadi saudara dengan Tuhan. Bangun itu, doa pribadi, penyembahan pribadi, pembacaan firman pribadi. Nah, ketika saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu seperti ranting buah anggur yang menempel pada pokok anggurnya. Saudara akan menerima semua suplai yang dari pokok anggur. Saudara akan menerima buah roh, damai sejahtera, sukacita. Saudara menerima janji-janji Tuhan. Saudara menerima hidup dengan segala kelimpahannya. Saudara juga menerima hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, yaitu Dia ingin supaya semuanya diselamatkan. Saya berharap firman Tuhan malam hari ini, saya percaya kehidupan saudara tidak akan menjadi sama lagi. Saudara akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan saudara akan menikmati buah di dalam Kristus.